Boleh boleh mem tahu antum nama siapa? Bapak Tus Hauleka. Oh, halo Bapak Tos Sauleka. Ya. Antum menyapa San. Ya. Kalau misalnya Bapak Tos ada nonton, kira-kira Jack mau bilang apa ke Bapak Tos? Bilang Bapak Tos kalau kita sih bisa kasih apa-apa, kita sih punya banyak apa-apa nih Bapak Tos tahu baik lah. Kita sih jadi saya cuma minta dari Tuhan kalau kasih Bapak Tos selalu sehat selalu. Oke, gitu ya. Hola, saudara semua, baku dapale dan beta usi ulet di sini. Sebagaimana saudara bisa lihat di judul, hari ini beta akan berbagi sesuatu yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini bukan soal masak dan ini juga bukan soal makan. Ini soal berbagi inspirasi atau berbagi pengalaman hidup. Bahasa Seram bilang sharing experience. Sedap. Jadi saudara semua yang belum subscribe, segera subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, kita kedatangan teman baru yang akan berbagi saudara semua di hari ini. Nah, mau tahu profilnya seperti apa? Mari kita ikuti bersama. Oke, Bapak Ibu Saudara, beta sudah ada dengan Jack di sini, Bapak Ibu Saudara. Jack ini marga Tumahina dari Pulau-Pulau Liase, tepatnya dari Saparua. Ya. Betulnya, Jack dari Saparua dari Papiru. Ya, Bapak Ibu Saudara perlu diketahui bahwa Jack ini 5 bersaudara dan dia anak kedua dari 5 bersaudara. Ya. Mamanya tuh seorang single parent. Ya, karena ditinggal papanya tuh meninggal pada saat Jack berusia 16 tahun. Lalu Bapak Ibu Saudara, karena mungkin faktor itu sehingga Jack harus memutuskan pendidikannya. Dia harus menghentikan pendidikannya pada saat dia duduk di bangku SLTP kelas 2. Ya. Dan dari 5 bersaudara tadi, Bapak Ibu Saudara, ternyata hanya 1 orang saja yang berhasil sampai lulus SMA. Dan adik bungsunya yang sementara masih bersekolah. Nah, karena itulah sehingga Jack harus mengambil keputusan mau kerja di mana, sementara saya ada punya ijazah SMP, saya ada punya ijazah SMA, tapi berkat Tuhan Jack dikasih talenta yang luar biasa. Seperti saudara sama bisa lihat di dia punya profil tadi, dia adalah sebagai seorang pelukis. Dan dari lukisan-lukisan itu Bapak Ibu Saudara yang Jack perjual belikan sehingga bisa membantu kelangsungan hidup keluarganya. Luar biasa. Nah, acungkan jempol untuk seorang Jack. Oke, Bapak Ibu Saudara, Katong akan mengenal lebih jauh siapa itu Jack Tumahina. Oleh karena itu, mari Katong ikuti bersama. Oke Jack, sebelum Katong bicara panjang lebar, Katong ngopi dulu. Katong 2 nih dari tadi duduk sampai minum kopi sampai akan suka kayak begini, jadi ngopi. Ya, Katong 2 ditemani oleh secangkir kopi dan ini ada kasbi goreng sama akam puntamang sambal. makan lagi. Padahal beta bilang tadi ini bukan soal makan-makan, mar tetap saja ada makan. Oke, Jack. Kapan Bu mulai melukis?
Ya mem itu mulai lukis tuh dari beta dari beta SMP. Mm-mm. Itu juga beta masih dari SD sih, tapi dari SMP tuh mulai dari ya berjalannya lukis. Oke. Tapi yang ini Perjalanan lukis itu jadi mulai fokusnya tuh dari mulai SMP. ya mem, Tapi fokus di SMP. mulai orang bilang lukis lari-lari begitulah. Masih lari-lari. Masih lari-lari itu Iya. sudah dari SD. Dari kalau SD itu masih orang masih ya apa-apa adanya saja. Iya masih tuh yang tadi Mem bilang main-main. masih main-main, masih Betul. lukis lari-lari. Itu umur berapa itu, Nyong? Itu yang di SD masih umur 7 sampai 8 tahun begitu. 7 sampai 8 tahun Jack sudah bisa melukis. Saudara beta kan bisa umur yang sekarang saya masih tahu lukis. Jadi sudah pasti beta akan sangat kagum melihat Jack punya hasil-hasil lukis luar biasa. Oke. Siapa sih yang bikin sampai maksudnya Jack terinspirasi dari siapa begitu sehingga bahwa oh kalau dia bisa melukis, beta juga bisa melukis. Kira-kira itu ada orang yang bikin sing sampai Jack harus terinspirasi untuk melukis. Ya men, sebenarnya kita terinspirasi itu dari ada kakak kompleks satu di beta punya kompleks ini. Mm-mm. Dia tuh pelukis lagi. Oke. Tapi dia pelukisnya dia masih dengan orang bilang anime begitu, lukis anime, kartun-kartun begitu. Oh, oke. Lalu dia juga lihat gambar-gambar di YouTube, di Mm-mm. media-media. Ya. Lalu dia kasih tunjuk per beta, lalu dia bilang kata, masih bisa kayak begini sih, masih bisa kayak begini sih. Kita bilang kata, ih dalam hati bagaimana lah, ih kalau beta lihat situ dia bilang bisa, beta harus bisa. Beta juga ada kemampuan dari SD. Oke, ya. Jadi Betul. beta pulang beta lihat ya apa yang tadi dia kasih dia, beta mulai Coba-coba. tiru orang bilang tiru tuh, Iya. tiru lalu itu akan jadi kebiasaan per beta. Jadi beta pun tangan tuh dari pertama kaku dari Iya. tiru, Iya. beta seng kaku lagi. Oke. Jadi banyak lukisan yang beta bikin tuh itu dari beta latihan sampai sekarang ini. Jadi sendiri yang mengasah diri ya? Iya, betul, Otodidak begitu ya? betul men. Oke, gitu. Oke, Pak Saudara mungkin bingung. Ini kenapa Jack panggil beta dengan sebutan Mem? Ada kisahnya tersendiri Bapak Ibu Saudara kenapa Jack memanggil beta dengan panggilan Mem. Ada juga beberapa anak di sini karena kebetulan Jack dan beta ini tinggal satu kompleks. Jadi Iya. dulu beta sempat buat salah satu sekolah gratis for anak-anak di kompleks ini, yaitu belajar bahasa Inggris gratis. Sehingga dari saat itulah kenapa dong panggil beta Mem. Termasuk Jack juga mau panggil beta Mem, ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Jack, kondisi Jack di mana harus kehilangan papa di usia yang ke-16 tahun, terus mama sendiri, tapi Jack dengan sudah pasti keterbatasan. Betul men. Betul toh? Tapi kenapa sampai saat ini Jack masih terus melukis begitu? Apakah ada orang di belakang Jack yang kasih support begitu? Ya memang ada. Sebenarnya itu dari mula-mula itu dari beta bikin. Beta nih ada seni selain melukis, beta juga bisa seni dari pahat-pahat, dari anyam-anyam bambu atau buat dari sesuatu yang dari bambu begitu. Memang tangan ini sudah diberkati ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Cuman sayangnya Bapak Ibu Saudara hasil pahat-pahatnya Jack itu Jack yang bawa hari ini sehingga saya bisa kasih tunjuk perpetong semua. Jadi memang karena Jack sudah jatuh cinta ke lukis, jadi memang dia fokus ke lukis. Iya. Oke, lanjut Bu. Ya jadi di situ ada tokoh yang memang mendorong beta supaya beta terus di beta melukis. Boleh Mem tahu antum nama siapa? Bapak Tos Sauleka. Oh, halo Bapak Tos Sauleka. Ya. Menyapa sah. Ya. Kalau misalnya Bapak Tos ada nonton, kira-kira Jack mau bilang apa ke Bapak Tos? Mau bilang Bapak Tos kalau beta sih bisa kasih apa-apa lah, beta sih punya banyak apa-apa lah Bapak Tos tahu baik lah. Beta sih. Jadi dia cuma minta dari Tuhan kalau kasih Bapak Tos selalu sehat selalu. Oke gitu ya. Oke, jadi selain Bapak Tos ada orang lain sih?
Iya, ada Bapak Joni Sayas. Oke, Bapak Joni Ya. Sayas. Jadi Bapak Joni Sayas juga salah seorang yang mempengaruhi hidup Jack dalam hal ini karya lukisnya Jack. Betul, men. Oke, Bapak Joni Sayas ini seorang pelukis juga. Seorang pelukis, men. Seorang pelukis Sal juga. paling hebat. Oke. Oh, ini ya, Ya, men. Pak Saudara. Ini beta bikin ilustrasi Ini ilustrasi Pak Saudara, kamu bisa lihat. dari 2 orang yang Pak Saudara, kamu bisa lihat Oke, jadi ini salah satu karya lukis Jack yang menurut dia tuh biasa Pak Saudara, tapi for beta ini sudah luar biasa. Kenapa? Karena beta memang sih bisa melukis. Beta sebagai orang awam, beta sih bisa melukis. Jadi ketika beta lihat lukisan seperti ini, beta berpikir bahwa ini sebuah gambar atau Jack edit di komputer, tapi ternyata ini Jack lukis Pak Saudara. Beta lebih dekatkan Pak Saudara supaya bisa lihat. Nah, ini 2 orang ini yang menginspirasi sehingga Jack buat dalam lukisannya. betul, men. Oke. Amazing. Jadi ini Jack, ini Bapak Tos, dan ini Bapak John. Ya. Bagian melukis mana tuh yang paling susah menurut Jack? Ya, bagian lukis yang paling susah tuh bagian yang paling detail, men. Yang paling detail. Seperti kalau untuk bagian wajah, kalau untuk bagian muka ini dari mulai raut wajah mana yang paling susah menurut Jack? Orang yang sudah berumur, yang tua-tua begitu, orang tua yang Oke. 70-an yang keriput-keriput begitu, men. Oh. Itu dong punya apa, kerutan-kerutan Kerutannya. itu susah par jangkau. Pak Saudara bisa bayangkan sampai dengan kerutan-kerutan saja tuh dia harus melihatnya lebih detail. Kamu memang dahsyat Jack. Amazing Jack. Lukisan mana yang paling berkesan di antara sekian banyak lukisan yang ada ini? Bisa ditunjukkan ke Pak Saudara lalu ketemu sama-sama dia akan punya penjelasan. Iya, yang paling berkesan itu yang ini, men. Oh. Wow. Kita zoom supaya Pak Saudara bisa lihat. Pak Saudara kamu bisa lihat ya. Ketemu pemuka yang kelihatan nih, tapi ini lukisannya kelihatan. Pak Saudara bisa bayangkan. Beta melihat lukisan ini sekarang ini pun beta merinding. Beta rada-rada merinding. Kenapa? Karena kebetulan beta ini salah seorang yang fobia dengan ular. Jadi ketika beta dapat tanda ular itu berarti ada pertanda buruk. Dan beta memegang lukisan yang ada ularnya tuh, Di sebelah kiri. rada-rada merinding ya. Ini kalau ini posisi lukisannya tuh ularnya ada di sebelah kanan ya. Ya, Di men, sebelah betul. kanan Pak Saudara semua. Jadi Bapak Saudara bisa lihat ini ada gambar ular, terus ada seorang anak muda pegang kuas dan semacam bersemedi, lalu di bagian bawah sini tuh ada kacamata sama kuas kecil juga. Lalu ada kayak cahaya begitu Saudara, kayak cahaya turun begitu, cahaya terus ada awan-awan dan yang membuat beta tertarik itu ini Saudara. Ini ada tulisan Ibrani di atasnya. Oke. Jack mungkin bisa jelaskan for Saudara semua makna di balik lukisan ini apa? Ya, dan makna yang ada di lukisan ini sebenarnya dari beta pun hidup, di beta pun cerita hidup Oke. yang beta tuangkan di lukisan ini. Oke. Jadi yang beta bikin ini di tengah ini, anak yang di tengah ini, yang di tengah ini beta ini beta. Lalu di samping juga Kaget ada bunyi-bunyian. Oke, ignore. Next. di samping juga ada semacam warna kuning dan hitam. Di samping ada ular, ada tangan yang bercahaya, burung. Di sini nih burung merpati. Terus ada kacamata dengan tane retak. Terus ini bukan beta melamun, tapi ini kayak kita saat teduh. Tapi di saat teduh itu beta ilustrasikan di belakang itu ada burung merpati dengan ular. Jadi ular ini beta bikin akan menggambarkan ini iblis. Iblis. Terus ada seperti goa. Lalu di sebelah kiri ada burung merpati, terus ada tanya yang bercahaya. Oke. Dan di bawah sini ada yang tadi kita bilang ada retak-retak, tanah-tanah retak dan kacamata yang kuas. Ya, jadi ceritanya ini
ini nih penolong ini, orang bilang Tuhan. Oke. Tuhan yang penolong ini, Tuhan penolong. Ya. Terus di samping ini ular ini kan iblis yang selalu ganggu beta dalam beta punya seni ini. Jadi kalau beta bikin satu lukisan, ada saja kayak orang bilang, kayak dalam pikiran orang bilang kata, oh itu sing baik, tapi di sisi lain ada bilang kata, jangan dengar dia, itu bagus. Oke. Jadi beta gambarkan yang tadi bilang bagus itu sebelah sini yang burung merpati, terus yang bilang kata sing baik itu yang di sebelah ini yang beta bilang tadi. Jadi kesimpulannya dari lukisan ini adalah Jack melukiskan dirinya sendiri, di mana dirinya tuh memiliki dua sisi. Beta percaya kayaknya bukan Jack sendiri Basudara yang punya hal seperti itu. Kayaknya Kotong juga mungkin seperti itu ya, ada dua sisi dalam Kotong pun diri, negatif dan positif. Betul. Kurang lebih seperti itu. Next. Berapa lama waktu yang Jack perlukan untuk membuat sebuah karya lukis? Kalau lukis yang kayak Oke. Oh, ini bisa. oke. Kita akan pengen tapi di show up ke pemirsa dulu. Ini dia lukisan-lukisannya. Oke. Lukis yang seperti Kalau ini. yang kayak begini kurang lebih 2 jam kasih 3 jam. Amazing. 2 sampai dengan 3 jam membuat lukisan Kalau seperti ini. Per dua orang 2 sampai 3 jam. Oke. Ini jenis lukisannya hitam putih. Hitam putih lah. Hitam putih. Itu masih lari-lari, masih cakar-cakar. Oke. Lukisan seperti ini kurang lebih 2 sampai 3 jam. Tapi ada sih yang pernah Jack melukis sebuah karya lukis itu memakan waktu sampai sangat lama. Misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau berapa lama gitu misalnya. Kayak tadi seperti ini. Kalau kayak gini ini sampai berminggu-minggu lah, tergantung beta mood. Oh. Jadi ternyata sebagai seorang pelukis itu mau cepat dan Betul. lambatnya tuh tergantung mood. Ya jadi pelukis semua tuh kalau sing ada mood berarti bisa lukis mungkin. Oh. Menurut pandangan Mood. Jack seperti itu ya, Basudara. Banyak pelukis sih beta pikir ada banyak pelukis yang ada di Kota Ambon. Setahu beta bahkan juga ada satu komunitas, 2 atau 3 komunitas anak-anak mural, Betul. Maluku Mural dan juga Kanvas Alifuru. Betul. Ya, yang kita tahu sih tentang itu. Di dalamnya tuh komunitas itu adalah komunitas-komunitas anak-anak yang memiliki bakat minat hobi yang sama, yaitu sebagai pelukis. Oh, jadi masing-masing mereka masing-masing dong punya mood beda-beda. Beda-beda. Oke, mood beda-beda. Oke, Bapak Ibu Saudara, beta akan menantang Jack. Dia akan melukis, live lukis, Saudara. Dan ini akan dipertontonkan untuk Saudara semua supaya membuat Saudara itu yakin bahwa benar-benar apa yang tadi Katong pertontonkan atau apa yang tadi Katong tunjukkan kepada Saudara semua itu adalah betul dan benar karya daripada seorang Jack Latumahina. Yeah. Oke? Tapi beta memang sudah kasih tantangan ke Jack sebelumnya, sehingga dia memang istilahnya sebuat lukisannya kasar dulu, Buat kasar dulu. dan hari ini dia akan finishing. Oke, Betul. Bapak Ibu Saudara, jangan lama-lama lagi, mari kita lihat prosesnya seperti apa. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini sudah ada lukisan di Jack punya hadapan. Lukisan ini Jack sudah buat, Bapak Ibu Saudara, tinggal hari ini mau finishing. Dan mau finishingnya tuh pada bagian ini. Pada bagian tangannya ini nih belum diwarnai, ya. Di bagian atas ini semua sudah. Wow, ini amazing. Ini Nona Lean yang dilukis. Saudara bisa lihat. Ini foto aslinya, Saudara. Ini foto asli Nona Lean. Lalu jadilah seperti ini. Oke, mari kita lihat Jack menyelesaikan lukisannya bagian tangan ini seperti apa. Oke, Jack, waktunya dipersilahkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, OMG, lukisannya asli, benar-benar asli seperti Nona Lean punya foto.
Ya, tadi tangannya tuh belum diarsir ya Bapak Ibu Saudara, belum diselesaikan, dan ini hasilnya Jack sudah bikin sampai sudah jadi. Asli seperti benar-benar warna kulit. Amazing. Oke Jack, kira-kira ada pesan-pesan apa yang Jack mau sampaikan untuk Bapak Saudara semua, terlebih khusus anak muda Maluku? Ya, para teman-teman dong di luar sana Mm-mm. yang ada pembakat, ya ada pembakat sama dengan beta atau bakat Oke. yang lain, semua boleh kasimpan. Hmm. Katong mesti bikin, katong mesti terus belajar dan belajar. Oke. Kayak orang bilang dari bayi itu sih bisa langsung berjalan. Ya, betul. Belajar tuh. Oke, jadi lahir belum tentu langsung lari ya. Iya betul. Harus melewati proses yang panjang ya. Iya. Oke, kurang lebih Bapak Saudara proses itu yang sudah Jack lalui ya. Iya, betul. Dan dari lukisan-lukisan inilah yang Jack perjualbelikan sehingga bisa membantu kehidupan kelangsungan keluarga Jack setiap harinya. Oke. Bapak Saudara, mungkin itu saja yang bisa beta bagikan for Bapak Saudara semua. Beta dan Jack bagikan di hari ini for Bapak Saudara semua. Semoga Bapak Saudara semua bisa mendapat pengalaman atau mendapat nilai positif daripada apa yang Katun Dua share di hari ini. Oke, mungkin itu saja. Sampai baku dapat di vlog yang selanjutnya. Amato.